Halo, bertemu lagi dengan saya Desi Anasari. Di video kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan. Dan karena sekarang ini saya bekerja dan tinggal dan menempuh pendidikan di Taiwan, so saya akan sharing seputar kebudayaan yang saya temui di Taiwan based on my experience tentunya, dan tentunya ini adalah pengalaman pribadi saya. Dan kita menuju ke definisi budaya. Apa sih budaya itu? Kalau menurut pendapat saya, budaya adalah sesuatu atau habit, kebiasaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang khas di suatu daerah atau di suatu negara. Dan untuk kita orang-orang baru tentunya, pasti kita saat tinggal atau pindah di suatu tempat, kita pasti mengalami culture shock. Culture shock atau budaya yang mengejut, yang tidak lazim tentunya, yang tidak biasa kita lakukan atau kita lihat di tempat kita sebelumnya. Dan yang pertama mungkin yang saya sangat kagum adalah saat ada kecelakaan. Kalau misal di Indonesia, kalau misalnya ada kecelakaan, pasti kita cepat-cepat sembunyikan motor. Karena apa? Takut polisi tahu. Kalau polisi tahu, duit dan duit. Itu menurut pengalaman saya ya. Kalau di sini, kalau misalnya ada kecelakaan, dia akan stay di situ. Jadi korban itu akan, kalau posisinya di tengah jalan, posisi jatuhnya dia akan tetap seperti itu sampai polisi datang. Dan bagusnya polisi di sini itu sangat cepat, tidak sampai 10 menit polisi datang bersama dengan ambulans. Setelah itu mereka akan reka, meskipun keadaan cuaca yang sangat panas, mereka akan stay di situ dan melakukan reka adegan, dan penanganan yang sangat cepat dan luar biasa, dan saya sangat kagum. Selain itu, di sini kami tuh merasa sangat nyaman karena CCTV everywhere, di mana-mana ada CCTV. So, kejahatan menurut saya sangat minim di sini. Jadi, saya merasa lebih berani. Dalam artian merasa aman, karena tidak tahu kenapa jadi beda aja. Kalau di Indonesia kan kita kalau misalnya keluar takut dibegal, tapi yang paling utama itu takut hantu. Benar nggak sih? Selama di sini saya tidak menemui itu ataupun berita tentang itu, jadi di sini aman. Dan yang kedua, bagusnya itu orang-orang di sini itu disiplin. Kalau bisa kita lihat misalnya mengantri, kalau di tempat kita pasti nonyol-nonyol, kalau tidak ada yang menjaga pasti mereka akan mendahului. Kalau di sini meskipun tidak ada yang jaga, tidak ada keamanan, mereka akan berjalan mengantri dengan sangat baik. Dan itu juga kita bisa temui di saat kita di public area atau public place seperti di mall, MRT atau tempat umum yang lain. Kalau kita menaiki eskalator, pasti semuanya berdiri di sisi kanan karena dia menyediakan space di sisi kiri untuk orang yang mau mendahului. Dan untuk culture shock yang lain adalah di sini lebih damai, tidak peduli dengan urusan orang lain. Jadi mungkin untuk teman-teman yang misalnya tidak suka bertetangga, di sini adalah tempat yang paling tepat. Karena orang di sini tuh sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan pekerjaan dan karir mereka, dan mereka juga tetap memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Dan ada 3 hal yang tidak bisa kamu berikan ke orang sini, seperti payung, sepatu, dan jam. Karena jam atau songchang berarti mengantar orang ke kematian, sedangkan payung atau san artinya berpisah. Jadi dianggap akan berpisah dengan orang tersebut. Dan selain itu sepatu atau sis yang artinya jahat, jadi memberikan nasib buruk terhadap orang itu.
Dan hal yang lain adalah sembahyang atau beribadah. Orang sini tuh sangat rajin beribadah, dan ada biaya loh. Kalau misalnya biar beribadah itu pasti ada bunga, ada buah, dan ada buat yang dibakar itu. Jadi saya tuh kayak sedikit merasa terharu kalau mereka itu kalau beribadah bayar loh. Bayar dengan artian membeli barang-barang tersebut tidak murah, minimal itu 500 NTD atau sekitar 250.000 untuk sekali sembahyang. Itu kalau sembahyang biasa 1 bulan sekali. Kalau misalnya ada sembahyang khusus atau ritual khusus for the business misalnya, itu bisa lebih meriah lagi. Ada makanan pokok, ada jajan-jajanan, ada beras, ada buah, bunga, dan macam-macam, dan juga ada amplop merah tentunya. Dan itu juga tidak murah, tapi orang sini tertib. Dan tiba-tiba saya merasa saya agak deep gitu ya, soalnya I'm a Muslim, so saya juga beribadah, dan ibadah kita itu murah, tidak perlu bayar. Membeli mukena bisa untuk 1 tahun bahkan lebih. Seperti saya membeli mukena saya sejak SMA kelas 2 bersama kakak saya. Mukena saya warna hijau dan alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Tetapi saya masih ada perasaan malas untuk beribadah. Jadi menurut saya itu sangat deep. Jadi mari lakukan hal-hal baik, lakukan perubahan sekecil mungkin, itu akan sangat bermakna untuk kehidupanmu, untuk masa depanmu. So change ourselves to change our future. Rubah diri kita untuk merubah masa depan kita. Thank you.